Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-29 hari Ahad 13 November 2022. Allah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua untuk mengaji kitab Bulughul Maram yang diasuh oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Junaidi LCMA. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya akan disampaikan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Junaidi. Kepada Ustadz Junaidi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amihil katsirah allati la tu'addu wa la tuhsa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu melanjutkan kembali kajian dua pekanan ya. Yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sampai tamat nanti kajian kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad SAW, kepada beliau yang telah memberikan kita pencerahan dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan ke-29 ini kita sudah masuk ke hadis, insya Allah, pertemuan ketiga dalam bab surut sholat, syarat-syarat sholat. Insya Allah pertemuan terakhir, insya Allah dalam bab ini, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab baru tentang sutratul musalli, yaitu pembatas orang yang sholat. Insya Allah pada pagi hari ini kita masuk kepada hadis nomor 222, masih terkait dengan syarat sholat, ya, syarat sahnya sholat, syarat sholat. Bersyukur kepada Allah kita dapat terus mengkaji ini, ya, di tengah beberapa waktu ini pada pekan yang lalu kita, ya, atau pada pekan ini di hari Selasa kemarin. Mungkin Mas Kamil di Eropa tidak merasakan itu, ya. Ada kita gerhana bulan total. Meliputi seluruh wilayah Asia Timur ini, insya Allah merasakan semua. Kemudian yang tidak mungkin Timur Tengah, Eropa, dan belahan lainnya. Tapi kita di Indonesia dan Asia Timur secara umum merasakan gerhana itu. Salah satu tanda kekuasaan Allah yang selalu dimaksud adalah kita selalu ingat, kita kembali kepada Allah. Yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu. Allah membuat kembali hambanya itu memiliki rasa takut kepada Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya tadi. Bahwa bulan, matahari yang sedemikian hebat, sedemikian luar biasa itu, cahayanya yang begitu kuat menerangi seantero alam ini. Allah Maha Kuasa untuk membuatnya redup, bahkan membuatnya padam. Maka ini salah satu cara atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Muhammad, umat terakhir ini, dengan memberikan peringatan-peringatan, memberikan sentuhan-sentuhan, ya. Karena kalau kita bandingkan jamaah sekalian dengan umat-umat terdahulu, dan memang kita ini
salah satu kelebihannya umat terakhir itu tidak langsung dibinasakan. Umat-umat terdahulu ketika mereka meminta mukjizat, ketika mereka meminta ayat tanda kekuasaan Allah, kemudian mereka ingkar kepada para nabi, mengingkarinya, langsung Allah binasakan. Nah, kita diberi sentuhan-sentuhan, peringatan-peringatan dini, early warning ya, agar kita segera kembali, agar kita kembali takut kepada Allah, beristighfar, bertaubat, ya. Tidak kemudian memudahkan diri menganggap remeh ketika melakukan pelanggaran, tapi merasakan pelanggaran itu sebagai suatu hal yang sangat besar, ya. Bukan masalah kecilnya atau remehnya maksiat itu, tapi kita kepada siapa telah melanggar, kepada siapa telah bermaksiat, kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang luar biasa, pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada gilirannya kita juga harusnya termotivasi untuk terus membuktikan ketakutan kita itu dan kecintaan kita dengan beramal soleh yang terus bersari'u, bersegera terus, hafirru ilallah, bukan menjauh tetapi kita malah mendekat, ya, berlari kepada Allah, hafirru ilallah. Mudah-mudahan pelajaran dari gerhana ini mengingatkan kita semua untuk semakin, ya, takut kepada Allah dan kembali beristighfar, bertaubat, merasakan keagungan Allah sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Juga di saat yang sama memperbanyak ketaatan kita, memperkencang kedekatan kita, lari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke kitab Bulughul Maram bab syurutis shalat, hadis nomor 222. Monggo dari jamaah mungkin ada yang ingin membacanya. Silahkan bagi yang berkenan membaca hadis 222. Saya mulai dulu Ustaz ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin-nisa'i muttafaqun alaih zada Muslimun fi sholati. Jazakallahu khair. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, muallif Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, bisanadihi, kalau ulama dulu punya sanadnya langsung, ya, bersambung ke para perawi hadis sampai kemudian kepada para sahabat. Sanad beliau sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nasallallahu taala yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi', dari apa yang beliau tulis Ibnu Hajar rahimahullah. Dengan sanadnya beliau mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tasbihu lirrijal, ya, bahwa bertasbih, mengucapkan subhanallah itu untuk kalangan laki-laki. Rijal jamak dari rajul. Ya. Wa tasfiqu, dan as-saffaqa yusaffiqu, bertepuk tangan. Ya. Tasfiq itu untuk kalangan jamaah perempuan, bisa. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari sahabat yang sama Abu Hurairah, ya. Tentu saja hadis ini sahih. Ada tambahan dalam riwayat Muslim, zada Muslimun, ini kapan dilakukan oleh laki-laki bentuk tasbih, bertasbih, ya, untuk laki-laki. Wa tasfiq, bertepuk tangan untuk perempuan, ditambahkan dalam riwayat Muslim, fi shalah, yaitu dalam salat. Dalam Muslim juga tentu keduanya adalah hadis sahih. Ya. Memang lafaz hadisnya di sini at-tasbihu lirijal, bukan lafaz perintah, semacam info saja ya. Jadi laki-laki, ya, ketika ada ingin mengingatkan imam atau ada yang terlupa, ya, atau mengingatkan orang yang lewat, ya,
atau ada satu hal ya yang kira-kira orang tidak paham dia sedang sholat, ya, maka ketika ingin memberikan peringatan itu atau warning atau semacam pemberitahuan, maka untuk laki-laki melakukannya dengan cara bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan untuk perempuan ya dengan cara bertasbih, dengan cara bertasbih, bertepuk tangan. Nanti teknisnya akan seperti apa? Kata-kata rijal di sini ini ada sedikit momentum ya, mas sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis kemarin bangsa kita memperingati Hari Pahlawan. Pengetahuan saya, kata batol atau kata pahlawan dalam bahasa Arab adalah batol. Ini kelihatannya bahasa belakangan. Ya. Kalau dalam Al-Quran, ya, dalam bahasa hadis pun saya sejauh ini belum menemukan kata batol. Ya. Mungkin yang mewakilinya adalah sifat-sifat kepahlawanannya yang terangkum dalam kata rijal. Rijal itu kejantanan, kelaki-lakian. Dan sifat kepahlawanan itu mungkin tercermin dalam kata rijal. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan sifat itu, bukan pada jenis kelaminnya. Ya. Di antaranya, walaupun yang ini masih cenderung kepada jenis kelamin, tetapi lebih kepada sifatnya. Ya. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu pemimpin laki. Ya, pemimpin bagi perempuan, bagi para istri. Para suami pemimpin bagi para istri. Kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi sifat pahlawan itu sifat kepemimpinan yang bertanggung jawab. Para suami, para bapak bertanggung jawab menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman neraka, dari siksa neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pahlawan, apa yang sering kita dengar, my daddy is my hero, ayahku adalah pahlawanku. Nah, itu adalah makna dari ayat ini. Bagaimana seorang kepala keluarga ya, memilih jadi kepala pemimpin yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keselamatan anak istrinya dari api neraka. Qu anfusakum, selamatkan keluarga kalian, ya, diri kalian dan wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari api neraka. Ya. Kemudian bersama-sama masuk surga. Ini ciri kepahlawanan. Ya. Jadi my hero bukan yang sekedar memberikan fasilitas yang nyaman, yang mengenakkan dirinya, tapi bagaimana anaknya tadi, keluarganya, istrinya, pasangannya bisa terselamatkan dari api neraka dan sama-sama nanti tinggal di surga. Bahkan bukan hanya anak, ya, dalam arti ketika sudah menikah sudah tidak ada urusan, tidak. Rasulullah mencontohkan bahkan setelah Ali menikah dengan Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu anhuma, ya, Ali dan Fatimah, ini Rasulullah tetap melakukan ya, tanggung jawab beliau kepada keluarganya, anak, mantunya. Ya Ali, ya Fatimah, qumu. Fatimah, Ali, bangun sholat. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Muhammad, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar dalam menegakkan ya, perintah sholat ini, dalam melaksanakan sholat ini. Ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak menuntut meminta kepadamu rezeki. Kami yang memberi Anda rezeki. Jangan karena alasan sibuk dan sebagainya kita lalai. Ini kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ya. Sehingga dengan demikian keluarga besar kita bisa kita selamatkan dari ancaman siksa neraka dan bisa tinggal bersama-sama di dalam surga. Firman Allah dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu mar'in bima kasaba rahim." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh
anak keturunan mereka, ya, dalam sama-sama dalam garis keimanan, al-haqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka. Ibnu Abbas di antaranya menafsirkan mereka akan berada nanti di surga di tempat yang sama, di tingkat yang sama. Mudah-mudahan ya, kita para kepala keluarga mampu memiliki jiwa kepahlawanan ini, sifat kepahlawanan, dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, menyelamatkan mereka dari api neraka dan pada gilirannya bisa serumah sesurga sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya sifat kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ciri-ciri pahlawan rijal, makanya tadi tasbih lir rijal, tadi rijal. Dan juga ada dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayatahharu. Ada orang-orang, para kesatria, para pahlawan, para laki-laki. Ini tidak dimaksudkan tentu jenis kelaminnya. Rijal di sini adalah sifat. Jadi dari para ummahat, ibu-ibu kaum Hawa yang memiliki sifat yuhibbuna ayatahharu. Suka mensucikan diri, membersihkan diri, menjaga wudhunya, berupaya dalam keadaan suci, sehingga siap untuk melaksanakan ibadah, siap untuk ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi siap siaga. Kemudian juga ada dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang para kesatria, para pahlawan yang tidak dilalaikan kesibukan duniawinya, bisnisnya, tradingnya, transaksi-transaksi perdagangannya, jual belinya dari mengingat Allah wa iqamis shalah, menegakkan salat wa ita'iz zakah. Ya khafuna, mereka senantiasa takut yauman tataqallabu fihi al-qulubul absar, suatu hari di mana hari kiamat tentunya ya, pandangan hati itu terbolak-balik. Ya, kita semua sibuk. Ada yang tidak sibuk walaupun dengan ragamnya yang beraneka ragam, tetapi para kesatria, para pahlawan, rijal, orang-orang yang sifat kepahlawanan itu baik laki-laki atau perempuan tidak pernah lalai untuk selalu mengingat Allah, melaksanakan kewajibannya dalam hal sholat, zakat, dan senantiasa ya, surga dan neraka hari akhir ada dalam pikiran dan fokus. Kemudian juga ada dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijal, dari kalangan orang-orang beriman rijal, orang para pahlawan, para kesatria, shadaqu ma ahadullah alaih, jujur dengan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memenuhi janji mereka kepada Allah. Dulu ketika masih dalam janin, ketika manusia dalam janin dipersaksikan oleh Allah dalam rahim-rahim para ibu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Para janin menjawab, qalu bala, kami bersaksi. Ya. Jadi jujur untuk tidak menyekutukan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Jujur dengan janji kepada mereka untuk i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Man qatala litakuna kalimatuhu hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad, berjuang, berupaya sungguh-sungguh, komitmen untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, agama Allah, itulah fi sabilillah. Apapun ormasnya, apapun latar belakang organisasinya, apapun tijahnya ya, atau orientasi ya, pilihan-pilihan fikihnya, umumnya pilihan-pilihan pendekatan sosialnya, selama dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan tulus karena Allah, maka itulah fisabilillah. Jujur dengan janji mereka. Disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini, salah seorang sahabat yang pertama, Anas bin Nadhr, qadarullah, beliau tidak sempat ikut dalam perang yang pertama, itu perang Badar. Maka kemudian beliau bersumpah, wallahi kalau ada perang berikutnya, saya akan tunjukkan kemampuan saya dalam berperang. La uriyan nama asna. Maka ketika perang Uhud, beliau langsung siap bergabung, mengikuti perang tersebut, dan ketika lewat di daerah Uhud, beliau mengatakan, wallah, demi Allah, saya sudah mencium bau surga di bawah gunung Uhud itu. Dan beliau turun, Anas bin Nadhr ini radhiyallahu anhu, turun dalam pertempuran, dan akhirnya beliau mati syahid. Kurang lebih dari sekitar 80 tusukan
nikaman pedang, tusukan tombak, pesakan panah, bukan lebih dari 80-an, sehingga tidak dikenali lagi beliau itu. Yang mengenalinya ada saudara perempuannya, Rubayyi bintu Nadhr, dari jari-jarinya yang masih bisa jujur dengan janji kepada mereka kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, mereka kemudian gugur syahid. Wa minhum man yantazir, antara mereka ada yang masih menunggu gilirannya. Yang terpenting adalah selama proses ini semua, wa ma badalu tabdila, sampai Allah panggil, ya, mereka tidak pernah merubah, mengganti keyakinan mereka, prinsip-prinsip hidup mereka, keimanan mereka, keteguhan mereka, janji mereka kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan ini, sifat-sifat ini untuk generasi kita, dan kita sendiri mewarisi sifat-sifat kepahlawanan ini untuk kita pribadi dan untuk tegaknya kalimat Allah. Ini sedikit ya keluar dari kata-kata dari tema hadis ini, tapi dari kata-kata rijal di sini. Baik, kita lihat slide berikutnya, apa penjelasan para ulama tentang yang kemarin berbicara membatalkan sholat, gitu ya. Apakah ini akan membatalkan juga? Ini kan apakah bagian dari kalam, ucapan yang membatalkan? Hadis dalilun ala annahu yushra'u liman. Nah, bahwa tadi hadis ini dalil bagi disyariatkannya ya, bagi orang yang ada satu hal dalam sholatnya, ingin mengingatkan imam, ya, mengingatkan orang yang mau melewati ya, sedang sholat, atau ada hal yang darurat dan sebagainya, ya, ingin menegaskan dia dalam keadaan sholat, maka ketika laki-laki bertasbih, ya. Dalam riwayat Bukhari, ya, subhanallah, begitu, tegas subhanallah. Tadi kan tasbih, mungkin ada penafsiran lain, tapi di sini tegas, yaitu maksudnya adalah mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan, ya, ya adalah dengan bertepuk tangan. Ada salah seorang rawi, Isa ibnu Ayyub, menyebutkan caranya seperti apa? Memukul tadrib, ya, memukulkan dua jari kanannya ke telapak tangan kirinya. Ini penjelasan dari salah seorang rawi. Tadrib bi usbu'a ini memukul dengan kedua jarinya dari kanannya ke telapak tangan kirinya, bukan tepuk keras-keras ya, sekedar mengingatkan. Seperti itu, ya. Tidak berlebihan. Mayoritas ulama berpendapat seperti yang disampaikan dalam hadis ini, ya. Jadi seperti itu. Ada juga pendapat lain, tapi tentu riwayatnya tidak kuat atau tidak bisa melawan riwayat yang ini. Ya, karena itu para ulama mayoritas mengatakan ini tidak termasuk yang membatalkan sholat. Karena jelas kepentingannya untuk sholat, itu saja, ya, sebatas kata itu, subhanallah. Kemudian apakah wajib gitu ya, ketika kita ada sesuatu hal yang diperlukan dalam sholat itu, memberitahu, mengkondisikan kesalahan atau memberitahu orang yang mau lewat dan seterusnya tadi, apakah wajib atau sekedar misalnya saran, anjuran, ya. Kalau lafaz tadi yang kita baca muttafaqun alaih dan juga riwayat Muslim itu lafaz informasi. At-tasbih lirijal. Subhanallah, pengucapan subhanallah itu, ya, untuk kalangan laki-laki, ya, dalam sholat. Dan bertepuk tangan wa tasfiq linnisa. Di sini sebagian berpendapat tidak wajib karena tadi hanya sekedar info, bukan perintah, ya. Tapi ada juga riwayat dalam bentuk
perintah. Ya. Idza nabakum amrun, jika ada satu hal yang perlu diperhatikan, diingatkan dalam sholat, fal yusabbihir rijal, maka untuk laki-laki mengucapkan tasbih, ya, wal yusfiqin nisa, dan untuk perempuan saja bertepuk tangan. Yang ada perselisihan, ya, apakah sampai wajib atau hanya sampai pada tingkat ya sunnah, ya. Beberapa dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam Rafi'i, Imam Nawawi mengatakan itu sunnah. Ya. Tapi ada juga pandangan lain, ya, di antaranya dari pensyarah di sini, bahwa ya, wajib dalam kondisi memang bisa mengganggu keberlangsungan sholat, sampai bisa juga sekedar sunnah, ya, atau bahkan hanya boleh saja, tergantung kondisinya. Kalau kemudian banyak tidak lupa Al-Fatihah, ini kan rukun, itu bisa wajib. Ya. Nah, harus disesuaikan dengan kondisinya. Jadi secara umum, di Syafi'iyah, yang terkait Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan sunnah. Ya, ada juga pandangan di antaranya dari pensyarah di sini, tergantung kondisinya. Dia karena juga ada perintah tadi, kalau memang sampai pada kondisi yang mengganggu sholat, dalam arti rukun yang banyak atau kewajibannya sampai wajib. Ya. Hanya ada rukun yang akan ditinggal atau wajib yang akan ditinggal, itu tidak wajib. Baik. Ya, itu terkait kenapa dimasukkan dalam syarat sholat. Ya, apakah termasuk yang tadi berbicara, ya, bahwa sholat itu tidak boleh ada ucapan manusia, kemarin sudah kita singgung. Mengeluarkan suara di sini, apakah termasuk yang membatalkan sholat? Ini malah tidak, bahkan bisa sampai pada tingkat wajib untuk tadi keperluan yang jelas, keperluan sholat untuk diantaranya saja, mengingatkan imam, memberitahu kondisi kita sedang sholat karena ada orang mau melewati kita, ya, dan sejenis itu. Itu hadis 222. Silakan kita masuk ke hadis berikutnya. 223, monggo. Silakan bagi yang berkenan membaca 223. Masih ada kaitannya dengan hadis yang tadi terkait suara juga. Suara dan juga kalau tadi tepuk tangan gerakan, ya. Jadi gerakan yang terkait dengan sholat, ya, tanpa berlebihan itu, ya, makanya ada yang membatas sampai 3, kemudian ada yang tidak membatas. Yang penting, ya, gerakannya tadi tidak berlebihan dan jelas untuk kepentingan sholat, seperti mengisi shaf, ya. Shaf rupanya kosong dia isi agar tidak kosong bolong, terjadi banyak yang batal, dan untuk kepentingan sholat. Ya, jadi, ada hal-hal yang macam sholat di sebelah tempat tidur anaknya, bayinya mau jatuh, kan bergerak, diambil, diselamatkan. Nah, itu selama untuk kepentingan sholat, itu tidak berlebihan gerakannya. Ketika dilihat dia masih dalam posisi sholat, ya, itu masih tidak membatalkan. Baik, berikutnya silakan. Silakan teman-teman yang berkenan membaca. Saya lanjutkan dulu, Ustaz. Wa an Mutarrif ibni Abdullah ibni Shikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal. Azizun ka azizil mirjal. Minal bukai akhrajahul khamsatu illa Ibn Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih tadi, ya, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Ahmad, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, ya. Jadi Khamsah menurut
kitab ini ya. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kecuali 5 tadi, kecuali Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari sanadnya, dari Ibnu Hajar sampai kepada Mutarrif Ibni Abdullah Ibni Syikhir. Beliau ini seorang tabi'i. Ayahnya an abihi, dari ayahnya Abdullah Ibni Syikhir, sahabat Rasulullah SAW yang termasuk datang sebagai wafat utusan, berarti tinggalnya tidak di Madinah, dari luar kota Madinah, yang datang menemui Rasulullah SAW sebagai utusan Bani Amir. Ya. Wafdu Bani Amir, ya, disebutkan dalam ya. Tapi yang mimman wafad Nabi Bani Amir. Kemudian beliau tergolong, kemudian tinggal di daerah Basrah, fil Basri. Ya. Jadi kalau sudah wafat ini sudah di Madinah, tentunya utusan sahabat-sahabat yang masuk Islam dan tinggal agak jauh dari Madinah, kadang dalam beberapa kesempatan datang untuk belajar Islam, tinggal di sana beberapa hari, sampai 20 hari, ya, melakukan semacam training, kursus singkat, ya, kemudian mereka pulang kembali ke kampungnya, ke daerahnya. Dan tentu tidak bisa sepanjang waktu di Madinah karena tinggalnya di luar Madinah. Beliau mengatakan, ya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, dalam keadaan salat tentunya, ya. Wa fi sadrihi, dalam keadaan salat itu di dada beliau ada azizun, bunyi tangisan. Ya, suara tangisan. Sautul buka. Ka'azizil mirjal, seperti suara mirjal itu kidal, apa namanya, panci, ya, yang sedang menggelegar ketika kita masak air itu kan, ketika sudah matang sekali bunyi gel. Nah itu keluar bunyi seperti itu, bunyi tangisannya itu. Seperti, jadi tasbih, ya, diserupakan dengan suara gelegar air yang mendidih itu. Karena apa keluar bunyi seperti itu? Minal buka, di penegasan, ya, penegasan karena aziz itu sendiri sudah sautul buka, bunyi tangisan, ya. Di penegasan di sini minal buka, ya, karena menangis. Nah, ini harus kaitan dengan hadis yang tadi juga, bagaimana tadi melakukan suara tasbih untuk kepentingan sholat, dan juga saat sholat keluar bunyi suara tangisan yang sampai bukan sekedar tangis lewat gitu, tapi sampai terseduh-seduh, sampai tadi seperti bunyi apa namanya, panci, ya, ketika kita memasak air menggelegar gitu, terseduh-seduh, ya, menangisnya. Ya. Ya, jadi bisa kita lihat dalam slide berikut apa kira-kira yang bisa diambil dari hadis ini. Satu poin paling tidak, al-haditsu dalilun ala anna mithla dzalika la yubtilus shalah. Ya. Hadis ini merupakan dasar, dalil bahwa suara seperti itu, mithlu dzalik, yaitu suara tangis. Nah, nangis itu kan karena tadabbur biasanya, mendalami, meresapi bacaan ayatnya, atau dari bacaan itu sendiri, atau dari doa-doa yang dipanjatkan. Itu la yubtilus shalah. Karena jelas tadi fi shalah, dalam salat. Kemudian waqisa alaihil anin. Ya. Anin itu rintihan, ya. Suara-suara yang, ya, apa? Keluar karena interaksi dengan sholat, bukan faktor dari luar, ya. Rintihan aninnya. Kalau bukan tangisan, tadi keluar suara yang sebagai bentuk interaksi kita dengan apa yang kita baca di sholat, itu tidak membatalkan sholat. Nah, kaitannya ke sana. Ya. Baik, itu hadis 223. Hadis berikutnya masih terkait, ya. Kalau tadi suara dan juga ada gerakan tepuk tangan, ini hadis 223 berkaitan dengan suara. Hadis 224-nya berkaitan dengan gerakannya.
Kalau yang pertama tadi menggabungkan kan tepuk tangan dan tasbih, menggabungkan suara dan gerakan. Kemudian di hadis 223 berkaitan dengan suara yang natural keluar ketika kita berinteraksi dengan bacaan sholat. Suara tangisan, mungkin juga dikiaskan suara-suara yang sejenisnya. Rintihan. Ya. Monggo, 224. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tan nahali rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Tanah wa huwa yusalli tanah nahali rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Qala Ibnu Hajar bisanadihi rahimahullah bisanadihi wa an Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata kana li min Rasulullah sallam madkhalan. Ya. Rasul adalah untukku dari Rasulullah sallam madkhalan. Madkhal ini bisa isim zaman atau isim makan. Kata isim, kata benda yang menunjukkan waktu atau tempat. Bisa berarti dua pintu masuk. Jadi untuk masuk ke Masjid Nabi itu ada khusus untuk Ali dua pintu, atau maksudnya zaman waktu. Isyaratnya lebih pada waktu. Ada dua waktu yang saya biasa masuk menemui Rasulullah. Madkhalan. Madkhal itu bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu. Dalam syarah disebutkan dua waktu. Waktan, ya. Fakuntu idza ataituhu, maka aku ketika mendatangi beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, dan beliau dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan sholat, wa huwa yusalli tanah nahali, ya, tanah nahali, tanah itu apa? Tanah nahali, yang mengisyaratkan, ya. Jadi ada dua waktu, ya. Ya. Ada dua waktu, ya. Ali biasa menemui Rasulullah SAW, masuk ke rumah beliau, ya. Ke tempat beliau, ya. Di dalam riwayat lain ada sabbaha. Kembali ke yang tadi, ya. Sebagai ganti dari tanah. Nah, ya. Ya. Tanah, ya. Ada juga sabbaha tadi. Jadi bisa dikatakan Berdaham. Tadi ada gerakan, ya berdaham tadi, ya. Ada juga nanti riwayat isyarat. Jadi ini masih berarti masuk ke suara. Ya. Dalam secara umum berarti isyarat, ya. Isyarat, bisa isyarat dengan suara, bisa isyarat dengan gerakan. Ya. Kalau tanat atau menggeleng-geleng, mengangguk-angguk juga itu isyarat dengan gerakan. Kalau tanah, berdaham itu suara. Jadi kembali yang pertama tadi hadis 22 tentang suara dan gerakan tidak membatalkan sholat, yang jelas untuk kepentingan sholat dan tidak berlebihan. Yang kedua tadi 224 terkait dengan suara alami yang keluar karena interaksi dengan sholat. Seperti tadi berdaham, suara tangisan atau suara rintihan. Yang ketiga juga berkaitan dengan suara, ya, yaitu berdaham tadi, ya. Ini bisa kita lihat di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Lihat penilaian hadisnya di sini dinilai sanadnya lemah. Isnaduhu dhaif. Kenapa? Ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Naji. Ada
penilaian para ulama dikatakan beliau Imam Bukhari mengatakan fi nadhar, ada masalah. Kemudian Daruqutni mengatakan laisa biqawin, dalam hal hadis beliau tidak kuat. Tidak ada keterangan menurut Ibnu Ma'in dan menurut Ibnu Daruqutni, beliau ini Abdullah ibnu Naji ini tidak mendengar dari Ali. Abdullah ibnu Naji tidak mendengar dari Ali, berarti ada keterputusan. Ya. Juga ada perselisihan dalam sanad ini. Ada rawi juga yang majhul. Ya. Ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan Abdullah bin Naji ini makbul ketika ada riwayat lain. Di sini beliau meriwayatkannya sendiri. Dan juga ada perselisihan di matanya tadi. Ada yang menyebutkan lafaz sabbah, itu yang jelas ya, dikuatkan. Ada juga lafaz tanahna. Tadi berdeham, ya, mengeluarkan suara. Ya, isyarat. Nah, ini secara ilmu hadis, pentahqiq, penilai kitab ini menilai hadisnya dhaif. Tapi sebagian sanadnya dhaif, sebagian di sini masih ya menggunakan juga, walaupun tadi ada iftirab, ada kegoncangan baik dalam sanad dan matanya. Di antaranya tadi sudah ada juga yang mensahihkan di antara ulama hadis, Ibnu Sakan mensahihkan hadis ini. Ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya apa yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Al haditsu dalilun ala tanahnu ghairu mubtilil lisalah, bahwa berdaham untuk tentu kepentingan, bukan main-main ya. Ya, tadi ada yang datang biar tahu agar tidak melewati di depan orang yang sholat, atau tidak kemudian mengganggu atau mengajak bersalaman dan seterusnya, ya, memberi isyarat dengan berdaham, memberitahu ya. Jadi untuk kepentingan sholat, ya, tidak membatalkan. Ghairu mubtilil lis-shalah. Ya. Maka waqad dhahaba Asy-Syafi'i ilaihi ila hada amalan bi hadzal hadis. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat ya tidak membatalkan, sebagai dasarnya adalah hadis ini. Ya. Tadi ada lafaz sabbah, itu jelas sahih, tadi ada riwayat Bukhari Muslim ya. Ya. Yang satu lafaz berdaham. Nah, berdaham ini yang diperselisihkan tadi. Berdaham ini pendapat pentahqiq lemah. Pensyarah masih menganggap bisa dipakai karena ada di antara para ulama hadis, di antara Ibnu Sakan yang mensahihkannya. Kalaupun dua-duanya bisa dikatakan benar, valid, maka kata pensyarah disebutkan ya al-jam'u bainahuma, bisa dipadukan. Di anna sallallahu alaihi wasallam kana tarakan sabbih wa tarakan tanahna. Kadang sekali waktu memberitahu Ali dengan tasbih ya, bahwa beliau sedang dalam keadaan salat, atau sekali waktu dengan keadaan dengan isyarat berdaham. Ya. Ini hadis 224 masih terkait hal-hal apakah gerakan yang berkaitan dengan sholat itu membatalkan, dan suara yang keluar dari orang sholat ya masih berkaitan dengan sholat tentunya. Tujuan sholat memberitahu dalam kondisi dalam keadaan sholat dan tidak berlebihan, itu membatalkan sholat atau tidak tadi sudah jelas ya. Tasbih, kemudian berdaham, kemudian suara tangisan, perintihan yang natural tadi tidak membatalkan. Baik, ini kita sekarang masuk ke hadis 225 ya. Ini masih terkait gerakan atau suara dalam sholat. Mungkin kita lanjutkan dulu. Ya, nanti diskusinya barangkali di akhir saja, karena ini berkaitan dengan suara dan gerakan. Ya. Masih satu tema ya. Temanya menarik nih Ustadz, karena di lapangannya ya. Mungkin nanti banyak sesi tanya jawab. Silahkan 225, hadis 225 yang berkenan membaca, Mas Mujahid, silahkan. Ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu akhrajahu Abu Dawud
wa Tirmizi wa sahahahu. Baik, hadis ini sahih. Qala Ibnu Hajar bi sanadihi an Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Qala anhuma, dari bapaknya juga ya. Mudah-mudahan bapak ya, maksudnya radhiyallahu anhuma juga ayahanda beliau Ibnu Umar ya. Mudah-mudahan keduanya diridhoi ya. Ra'aitu qultu li Bilal. Beliau bertanya kepada Bilal. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal. Kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Anda melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Membalas alaihim kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah Al-Ansor, orang-orang Ansor, ya, orang-orang yang tinggal di Madinah. Dari suku Aus dan Khazraj yang tiap menampung Rasulullah. Ya. Al-Aus dan Khazraj. Hina yusallimuna alaihi, ketika mereka orang Ansar tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, dan beliau sedang dalam keadaan salat. Qala, kemudian Bilal menjawab, yaqulu hakada. Ya. Nabi menjawab atau mengatakan seperti ini. Jadi qaul itu bisa juga maksudnya dalam bentuk perbuatan, ya. Wa basata kaffahu, dan Bilal memberikan contoh dengan cara membentangkan tangannya. Jadi ini jelas-jelas marfu ya, walaupun yang melakukan adalah Bilal, tapi kan dinisbahkan kepada Nabi. Jelas dari pertanyaannya tadi. Seperti ini hadisnya, walaupun sumbernya adalah sahabat, dalam hal ini Bilal, tapi menceritakan perbuatan Nabi ya. Ini sudah jelas hadis fi'li ya, hadis marfu fi'li. Beliau sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Hadis Nabi. Baik. Nah, ini mulai musim manten ya. Jadi bulan, kalau di Madura bulan Rasol, Rabiul Tsani ini banyak orang manten juga. Kita mulai ada suara-suara. Ya, hal kita lanjutkan ya. Jadi menjawab salam orang kepada orang yang sholat bagaimana? Ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa ini maksud di sini yusallimuna. Ya, jadi sebenarnya hadisnya lebih panjang ya. Disingkat di sini tadi langsung. Ya. Juga ada keterangan yang ditanya oleh Ibnu Umar riwayat lain ya, bahwa yang ditanya bukan Bilal tapi Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi ya. Ya, sama, berarti kan bagaimana dua-duanya kata Tirmidzi sahih, berarti sekali waktu mungkin pernah bertanya kepada Bilal, Ibnu Umar, sekali waktu mungkin bertanya kepada Suhaib. Ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Slide berikutnya, monggo. Ya. Wa aslul hadis, ceritanya tadi saya sebutkan ya, agak panjangnya. Ya. Annahu kharaja Rasulullah SAW, Rasulullah keluar ila Quba. Jadi keluar sholat ke masjid Kayaknya ustaznya terpental. Ditunggu teman-teman ya.
Ini terpental Ustaz ya? Ya, tempat ngelek. Oh, oke. Ini Mas Diulang lagi Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Jadi tadi sudah jelas ya bahwa siapapun yang ditanya oleh Ibnu Umar, baik Bilal atau Suhaib, tidak masalah. Intinya kejadiannya Rasulullah ditanya oleh ke Kuba, kemudian saat beliau sholat diucapkan salam oleh orang-orang Ansor, mungkin tidak tahu beliau atau mengucapkan salam dari luar dan sejenis itu. Nah, kemudian ditanya oleh Ibnu Umar yang mendampingi beliau, dan ada riwayat Bilal, ada riwayat Suhaib. Dan tadi kan memberikan isyarat dengan hakada, dengan cara membentangkan telapak kafah, ini telapak tangan. Maka al-haditsu dalilun, hadis ini menjadi dasar dalil idza sallama ahadun alal musalli, jika ada seorang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, ya, radda alaihi salam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada orang tadi dengan biisyaratin, dengan isyarat, ya, dunan nutki, tidak menjawab dengan suara, ya. Maka ada dari sini beda pendapat, ya. Sebagian berpendapat menjawabnya nanti setelah salat, ya. Kan menjawab salam wajib, isyarat itu hanya sekedar, ya, memberitahu dia sedang sholat, maka tidak boleh keluarkan suara, maka nanti menjawabnya setelah sholat. Wa qala qaumun, sebagian pendapat lagi, yarudu fi nafsi, ya, jawab dalam hati, ya. Kemudian pendapat yang lain ini seperti yang ada dalam hadis ini, ya. Dan ini pendapat yang paling dekat dengan dalilnya, yaitu paling kuat juga dari sisi dalil, karena tadi jelas dalil-dalilnya menggunakan isyarat. Ya. Jadi menjawabnya tetap dijawab dengan isyarat. Ya, tadi isyarat tangan. Adapun yang suaranya bisa nanti memang. Tapi untuk saat sholat dijawab dengan isyarat. Apakah wajib atau sunnah? Saya mengatakan istihbab. Ya. Karena pada satu kesempatan Rasul tidak menjawab, ya, tidak menjawab dengan isyarat, maksudnya dalam sebuah riwayat, ya, dari Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan inna fis sholati la syughlan, inna fis sholati syughlan, ya. Sholat ini ada kesibukannya, jadi tidak sempat menjawab. Makanya tidak dikatakan sampai pada tingkat wajib. Saya berpendapat begitu karena walaupun nanti di lewat yang sama dari hadis yang menyebutkan sibuk itu juga ada isyarat lain. Tidak dengan salam tapi isyarat dengan kepala. Fa'auma lahu bi ra'sihi. Ini hadis Ibnu Mas'ud, ya. Ada juga riwayat Jabir, ya, bahwa Rasulullah memberikan isyarat juga. Setelah sholat baru Rasulullah mengatakan pada Jabir tadi, jadi Rasulullah sedang sholat, Jabir memberikan salam. Rasulullah menjawab dengan isyarat. Setelah selesai sholat, panggilnya Jabir, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jabir, engkau mengucapkan salam kepadaku. Fa'tadara ilaihi ba'da raddi bil isyarat. Jadi Rasulullah menyampaikan maaf tadi tidak menjawab karena sedang sholat cukup dengan isyarat. Adapun tidak menjawab syarat isyarat Ibnu Mas'ud, ya, dan mengatakan sedang sholat itu kesibukan tidak sempat menjawab, tapi riwayatnya juga ada yang menyebutkan mengisyaratkan dengan kepala, ya. Artinya tetap menjawab. Cuma apakah menjawab dengan isyarat ini wajib atau sunnah? Nah, ini yang tidak tadi berbeda. Ada yang mengatakan hanya sampai pada sunnah, tidak sampai. Contoh beliau ini menjawab tidak sampai pada tingkat wajib. Bagaimana cara isyaratnya? Ini di slide berikutnya bisa dilihat, ya. Amma kaifiyatul isyarat. Ya. Ya. Tadi kan riwayat Suhaib, ada yang Suhaib ganti dari Bilal, ya. Wa huwa yusalli faradda alayya isyaratan.
isyarat dengan jari, kata rawinya. Ada juga ya, menjelaskan kalau tadi riwayatnya kan mensyarat dengan bikafi telapaknya. Ini ada penjelasan lebih dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi isyaratnya itu telapaknya ke bawah, punggung tangannya yang ke atas. Jadi ada yang menyebutkan isyarat dengan jari, ada yang menyebutkan dengan telapak, tapi bukan dibuka, tapi telapaknya ke bawah, jadi lurus saja begitu, bukan seperti dada begitu ya. Ya, ada keterangan seperti itu. Ya. Intinya kan ada riwayat menyebutkan yujibu bil isyarah dengan kepala, birosi, atau dengan tangan, atau dengan jari. Itu intinya. Arti teknis itu kan tidak kaku, yang penting ada isyarat. Tidak dia menjawab. Kenapa? Oh, saya salam kok tidak dijawab. Kan menjawab salam wajib kemarin gitu kan. Oh, supaya memberitahu sedang dalam keadaan salat. Jadi orang yang tidak diulang-ulang lagi malah mengganggu, nanti kan begitu. Ya. Kan menjawab salam wajib. Maka ketika dalam keadaan salat tidak boleh berbicara. Nah, maka menjawab dengan sesuatu yang memungkinkan, yaitu dengan isyarat. Ya. Sebagai jawaban dari salam. Karena memang dianggap tadi, ya, hukum asal menjawab salam adalah wajib. Tetapi ketika ada halangan tidak dalam salat tidak boleh berbicara, ya, artinya itu bisa ditunda, bisa nanti suaranya. Nah, ini fungsinya karena lebih kepada memberitahu. Fungsi itu jawabannya bisa seperti itu. Fungsi memberitahu atau jawaban dari salamnya dan memberitahu sedang dalam keadaan salat. Ini bisa jadi terjadi ya. Apalagi kalau kita di rumah ya, orang tidak tahu kita sedang sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak. Nah, kalau ini kan tidak melihat, kita kasih beri isyarat pun tidak bisa melihat. Ini gimana solusinya? Ya. Kalau tadi kan melihat, berarti ketika diberi isyarat kan percuma kalau di tempat yang tertutup diberi isyarat kan tidak akan bisa. Berarti dengan tadi suara apa? Kalau Ali masuk tadi kan dengan berdeham. Yang penting memberitahu ada orang di dalam. Kalau tidak, ada sedang sholat mungkin. Jadi dia memaham, tidak mengulang-ulang lagi salamnya. Bisa solusi yang tadi Ali. Wa kana li madkhalan, 2 waktu kan masuk menemui Rasulullah SAW. Nah, itu masih terkait ya. Bagaimana gerakan dalam sholat, apakah membatalkan jika tidak banyak, dan untuk kepentingan sholat seperti menjawab salam tadi, karena sholatnya jadi tidak terganggu, dan juga kewajiban untuk menjawab salamnya sudah tertunaikan. Berikutnya, monggo. Masih 2 hadis lagi ya. Kita lanjutkan dulu. 226. Silahkan yang berkenan membaca. Terkait gerakan. Kalau dari beberapa riwayat ini, gerakan malah lebih banyak pilihannya. Kalau tadi suara tasbih, ya, untuk kepentingan sholat tadi, kemudian tangisan atau rintihan yang alami, dan suara berdeham. Untuk gerakan ada tepuk tangan untuk wanita tadi, kemudian ada isyarat bisa dengan kepala, isyarat dengan tangan, ya, atau isyarat dengan jari. Ini gerakan yang lain. Silakan. Silakan. Ada yang berkenan membaca? Silakan, Pak Sugiono. Ya, Afan nomor berapa ya? Nomor 276. Iya, betul. 26. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamil Umamah binti Zainab
fa idza sajada wada'aha wa idza qama hama'aha muttafaqun alaih. Wali Muslim wa huwa ya ummun nas fil masjid. Baik. Syukran. Jazakallah. Terima kasih. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah qala berkata, kana Rasulullah, menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau salat wa huwa hamilul umamata. Sambil menggendong Umamah binta Zainab. Umamah ini cucu beliau dari Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaannya, kok bintinya ke ibunya ya? Bukan ke bapaknya. Bapaknya Abul As ibnu Rabi'. Jadi beliau ini menikah belum masuk Islam. Waktu itu ya masih belum ada larangan. Nah, ketika hijrah, Zainab hijrah ke Madinah, Abul As masih di Mekah. Pada satu kesempatan Abul As ibnu Rabi' ini datang ke Madinah. Ya. Kemudian lama-kelamaan masuk Islam ya. Ya. Tapi ini mungkin lebih kepada tetap ya nisbah asalnya itu karena apalagi sudah masuk Islam gitu ya. Nisbah itu kepada bapak. Ini lebih kepada identifikasi biar mudah gitu ya. Zainab Umamah binti Zainab cucu Rasul atau karena bisa juga karena kedudukan ya cucu Rasulullah SAW. Ini menegaskan bahwa ini beliau adalah cucu Rasulullah SAW, putri dari putri Rasulullah SAW Zainab. Pada hakikatnya tentu nisbah nasab itu pada bapak. Ya, yaitu di sini Abul As ibnu Rabi'. Fa idza sajada wada'aha. Ya, digendong, dipegang, ketika sujud diletakkan. Wa idza qama, ketika bangun dari sujud, berdiri untuk salatnya, melanjutkan salatnya, beliau hamalaha, diangkat kembali, digendong kembali. Sahih muttafaqun alaih wa huwa ya ummun nas, disebutkan dalam riwayat Muslim, zada Muslim atau wafi Muslim ya, wa huwa ya ummun nas fil masjid ya, dalam riwayat Muslim dijelaskan ditambahkan wali muslimin wa huwa ya ummun nas fil masjid. Rasulullah kondisi dalam keadaan mengimami jamaah di masjid. Itu kan anak ini. Baik ya, jadi ini gerakan yang seperti ini ya, membawa anak atau menggendong anak. Bahkan saat itu beliau menjadi imam. Bagaimana pandangan para ulama? Kita lihat slide berikutnya. Monggo. Wa qauluhu, perkataan rawi di sini Abu Qatadah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusolli. Ya. Kana yusolli, jelaskan lafadznya tadi. Ya. Kana Rasulullah SAW yusolli. Kana Rasulullah SAW itu maksudnya kana yusolli, Rasulullah SAW salat, menunjukkan ala anna hadhil ibarah la tadullu ala tikrar mutlaqan. Tidak menunjukkan selalu, tapi pernah. Ya. Bukan berarti setiap sholat selalu menggendong, tidak. Ya. Bahkan disebutkan hadal hamlah li Umamah, Rasulullah menggendong Umamah ini waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam, terjadi dilakukan beliau marratan wahidah la ghair, hanya sekali. Artinya pernah ya, pernah saja berarti sudah menunjukkan boleh. Ya. Walaupun nanti ada tafsiran-tafsiran. Ya. Baik. Wal haditsu dalilun, hadis ini menunjukkan bahwa hamlal musalli fi shalah, seorang yang sedang salat membawa atau menggendong umpamanya hayawanan, binatang, atau adamian atau tadi anak-anak manusia, atau ghairahu atau yang lainnya, la yadurru salatahu, tidak membatalkan salatnya. Sawa'un kana dzalika li daruratin aw ghairiha, baik karena darurat atau tidak. Ya. Kana salatahu fardhatan aw ghairaha, baik salatnya itu salat fardu, salat wajib atau salat yang lainnya. Kenapa?
Ya, karena kalau udah sholat wajib lebih tinggi kan, apalagi sholat sunnah. Wa sawa'un kana imaman aw munfaridan. Baik sedang posisi sebagai imam atau sedang sholat sendirian. Dalam riwayat Muslim ditegaskan kana imaman tadi kan wa ya'umun nas imam. Maka saat menjadi imam saja boleh, maka apalagi sedang sendirian sholat munfarid tentu lebih boleh atau boleh. Kalau boleh dalam sholat wajib tentu boleh juga dalam sholat sunnah secara lebih utama. Ya, jadi ini secara umum ya kesimpulannya nanti dari hadis tadi seperti itu. Rasulullah sedang jadi imam berarti apalagi munfarid boleh. Sholat wajib apalagi sholat sunnah gitu ya. Nah, contohnya memang tadi cucu beliau Umamah. Kemudian dari hadis ini yang kedua bisa disimpulkan juga dalalatun ala tahati thiyabis sibyan wa abdanihim, bahwa pakaian dan pakaian anak-anak itu suci. Wa annahul asla, itulah hukum asalnya malam tadharin najasah, selama tidak nampak najisnya. Kemudian yang ketiga ya, annal af'al allati mithla hadhihi la tubtil shalah. Menggendong, mengangkat anak, kemudian menurunkan saat ruku, mengangkat lagi saat dia bangun, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Ya. Karena Rasulullah SAW di sini mengangkat, kemudian menurunkan. Ya, ini juga pendapat yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa qadzaba ilaihi Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat seperti hadis ini. Tapi ada juga yang tidak setuju. Wa mana'a ghairuhu min dzalik. Ada ulama lain yang melarang. Kemudian mereka mentakwil hadis-hadis tadi, bahwasanya diantaranya ini khusus untuk Nabi, khusun bil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua itu Umamah yang nempel sendiri, bukan Nabi menggendong katanya. Bukan kemauan Nabi, tapi anaknya yang datang menempel. Takwil yang kedua. Takwil yang ketiga itu karena darurah. Ya. Ada yang ketiga mengatakan mansukh. Tidak berlaku lagi, sudah dihapus. Ya. Tapi kata pensyarah ini semuanya adalah klaim, tidak ada dalil dasar yang kuat. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya bagaimana pakai pampers? Ya. Di sini hukum asalnya ketika dia memang tidak ada najis, ya, tidak ada masalah. Ketika ada najis bagaimana? Hatta malam tadharin najasah, selama tidak nampak najisnya. Kalau sudah apa namanya, bau pesing atau bau peoknya, ya, tentu di sini ya, kalau dulu belum ada pampers kan akan nempel. Sekarang ketika tidak ada pampers tidak nempel, maka lebih tepatnya diletakkan gitu ya, ketika sudah mulai bau gitu ya. Berarti sudah keluar najis, walaupun kan tidak menempel ke kita. Tapi lebih tepat, lebih bagus kita letakkan. Karena kalau kemudian memang tidak menempel, tapi kan ketika digendong bersama ya. Kalau bisa ditinggalkan lebih tepat. Nah, ini juga sering ya. Memang tidak menempel itu, tapi jadinya membawa, mengandung tadi ya. Baik. Nah, ini kita lanjutkan satu lagi hadisnya, nanti kita sisakan waktu untuk diskusi. Ini gerakan juga, terkait dengan gerakan tadi. Tadi menggendong, menurunkan. Ya. Imam Syafi'i membolehkan. Tapi ada juga yang melarang dengan alasan tadi, takwilan, bahwa hadis ini dianggap mansukh, hadis ini dianggap darurat, dianggap khusus untuk Nabi, atau bukan yang sholat yang memulai atau melakukan, tapi hanya ditempeli. Ya. Hadis terakhir di bab ini, insya Allah nanti kita masuk ke bab sutra.
Hadis 227. Silakan, ini juga berkaitan dengan gerakan. Silakan yang berkenan membaca, Pak Sugiono. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al-aswadain fi shalat al-hayyah wal aqrab akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Hibban. Ya. Jazakallahu khair. Qala Ibnu Hajar bi sanadihi wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam dalam salat. Ya, dua binatang ya. Aswadaini yang biasanya berwarna hitam. Al-hayyata yaitu ular, wal aqraba dan kalajengking. Jadi al-hayya dan ini badal dari aswadain, penjelasan dari aswadain tadi. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Ibnu, dikeluarkan oleh Arba'ah, Sunan Arba'ah. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, dan juga oleh ulama-ulama lain, dan disahihkan oleh Ibnu dan Tirmidzi dengan sahih. Ya. Jadi aswadan atau dua yang hitam ya, maksudnya adalah ular dan kalajengking. Jadi penyebutan hitam bukan berarti kalau ada ular yang tidak warna hitam, tidak, bukan. Ini namanya litaglib, mayoritas saja, mayoritasnya. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama bahasa ya. Jadi jangan dipahami kalau tidak warna hitam tidak boleh, tidak diperintahkan, tidak ya. Seperti juga kita sering mendengar Rasulullah selama 3 purnama 2 bulan ya, selama 3 bulan ya, al-hilal, bukan 3 purnama, 3 sabit ya. Al-hilal, kemal hilal. Hilal pertama awal bulan berarti 2 bulan penuh. Ya. Lam yuqad fi baitihi nar, di rumahnya tidak ada dinyalakan api, tidak pernah masak. Hanya makan aswadaini katanya. Al-aswadaini apa? Dua yang hitam, maksudnya apa? Disebutkan al-ma'u wat tamr, air dan kurma. Dimenangkan yang hitam, kurmanya hitam, kurma Madinah al-jua kan hitam. Padahal maksudnya air dan kurma. Nah, air kan putih. Jangan ditafsirkan oh nanti mungkin minumnya air comberan. Naudzubillah. Ya. Bukan zuhud itu jorok. Ya, minum air comberan. Atau minumnya kopi hitam ya. Jadi yang dimaksud adalah itu dalam bahasa namanya litaglib, dimenangkan. Jadi aswadain yang mayoritasnya warna hitam. Ya. Nah, saya lihatkan, silakan digeser slide berikutnya itu. Ya. Al-aswadani ismun yutraku 'alal hayy. Jadi namanya dua istilah ini disebutkan tadi maksudkan oleh Rasulullah SAW adalah ular dan akrob dan kalajengking. Jadi penyebutan hitam bukan berarti kalau ularnya atau kalajengkingnya ada tidak warna hitam, namanya ular sawah kan agak putih begitu kan, tidak diperintahkan, tidak. Itu lebih tadi sekali lagi kata para ulama bahasa ya, min babit taglib, lebih kepada mayoritas ya. Wa huwa dalilun ala wujubi qatlil hayy wal aqrab shalah. Ini asal perintah itu kan wajib, uktulu, bunuhlah. Ya, tapi ada juga yang berpendapat tidak sampai kepada wajib, jindad anjuran. Ya, jadi juga tentang ya, perintah ini. Jadi kalau ada yang membahayakan, ini kan dua binatang yang membahayakan, diperintahkan untuk dibunuh. Lihat, tadi asal perintahnya wajib, ya, ada juga tidak sampai wajib. Yang kedua, gerakannya. Wa huwa dalilun ala anna al-fi'la alladhi la yatimmu qatluhu illa bihi la yutil shalah. Digerakan, pokoknya sampai bisa terbunuh binatang itu tadi apa namanya ular dan kalajengking itu tidak. Ya. Kan ada yang mungkin sekali ya ambil apa di sebelahnya pas ada mungkin ada batu, ada kayu, ada apa pisau dan sebagainya, linggis, sekali pukul mati. Ada yang mungkin
berkali-kali baru mati. Ini gerakan ini ya, tidak membatalkan salat. Sawa'un kana bi fi'lin qalilin, dengan gerakan yang sedikit, au katsirin, ya, ataupun gerakannya banyak. Karena tadi sudah diperkenankan. Berarti ya yang membahayakan. Jadi ada jenis-jenis binatang lain. Kalau di sini kan secara tegas dua. Nah, ada hal-hal juga ya yang membahayakan binatang-binatang lain mungkin membahayakan. Itu kalau ini kan artinya kita bisa tanpa harus membatalkan dalam artian harus pergi, lari, ya. Kan kalaupun binatang buas lari, ya. Kan kalau binatang buas kita tidak melawan, lari. Selama masih bisa, ya, tidak terputus, bisa dilanjutkan, begitu kan. Jadi artinya gerakan yang jelas-jelas untuk kepentingan sholat, ya, banyak sedikitnya itu juga relatif, ya. Jadi selama untuk kepentingan sholat pada dasarnya tidak membatalkan sholat, gerakan dan juga suara yang terkait dengan kepentingan sholat. Ini kira-kira tema kita pada syarat ini yaitu tentang gerakan dan suara yang tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada kita waktu mungkin 10 menit untuk tanya jawab dan diskusi. Jazakallahu khairan walakum minkum, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Kamil. Terima kasih Ustadz Junaidi, jazakumullah khairan. Silahkan Mas Sugiono, kayaknya ingin bertanya, dipersilakan. Masih di mute Mas Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Afwan, mau menanyakan yang tadi yang masalah seorang membawa anak yang anak itu pakai pampers gitu ya. Ya. Pakai pampers. Nah, itu apa namanya? Dikatakan yang sholat itu lebih condong ke apa artinya membatalkan, kan tidak, artinya di situ berarti kita harus mencegahnya atau meninggalkan atau lebih baik tidak usah ikut gitu kata anak tersebut tadi. Ya. Sedangkan yang saya rasakan sekarang atau yang kemarin-kemarin itu selalu anak saya tak bawa ke masjid guna yaitu untuk pengajaran dan lain sebagainya. Tapi itu di situ tadi anak saya pakai pampers, sedangkan di situ pampers kan isinya najis, artinya saya di situ belum mengetahui ternyata memang di situ benar dikatakan maksudnya ada najis di dalam pampers itu ketika dia digendong atau diletakkan ke lantai itu akan lebih berhati-hati kita tiap berarti ya. Lebih baik ditinggalkan daripada ikut dengan orang tuanya ya, atau yang lain gitu. Mohon penjelasannya agar kami sebagai orang tua untuk bisa meminimalisir untuk kejadian-kejadian seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya memang ini kasus ya, kita juga dulu ketika ya, anak kecil-kecil kan begitu ya. Biasanya memakai pampers ini kan di usia 3 tahun ke bawah lah ya. Biasanya setelah 3 tahun ke atas sudah mulai dilepas pampers. Tadi kan al-aslu, hukum asalnya tentu badan dan pakaian anak itu suci. Karena kalau udah jelas najis kan basah, najisnya kan tidak boleh digendong. Karena akan mengenakan pakaian kita yang juga harus suci, kitanya sendiri bersih kan. Suci dari najis, tempatnya dan pakaian kita yang sholat. Ya. Itu yang pertama kan. Jadi maksud saya perlu kita pahami, hukum asalnya sih suci.
Ketika kita tahu dipakai pampers juga awalnya kan juga bersih suci. Ya. Ketika kita tahu dia suci, berarti kan sebenarnya tidak ada masalah, aman. Kita gendong, kita juga tidak ada masalah. Ketika permasalahannya itu, kita tahu dia sudah mulai mengeluarkan najis, ya, entah itu pipis atau buang air besar, ya sudah ada baunya, pesingnya atau bau buang. Pertama, tujuan kita kan untuk membiasakan. Kira-kira anak usia itu ya belum terlalu penting sebenarnya, ya. Hanya cukup melihat dan mungkin cukup di rumah. Kecuali begini biasanya terpaksa dibawa. Kita mau berjamaah, mau di rumah tidak ada orang, maunya istri, anaknya, pembantu lagi tidak ada, tinggal kita berdua. Kondisinya biasanya begitu. Sementara kita rumah dekat masjid, ingin kita bawa. Biasanya kalau masih usia-usia sangat kecil, ya, masih di bawah setahun mungkin, belum bisa berjalan, itu malah aman. Diletakkan saja begitu. Di sebelah kita, bukan di tempat kita sholat, aman. Dan tidak perlu gendong, letakkan saja. Yang rawan itu ketika sudah mulai merangkak jauh, ya, sudah mulai, nah itu nanti kemana-mana, kan? Dikhawatirkan keluar tembus, motori masjid, karpetnya, ya. Itu lebih kepada tadi ke fungsi dan ininya kita, gitu ya, apa namanya, posisi kita, gitu ya. Ya, jadi kalau aslinya kita baru diganti itu kan suci, nggak ada masalah mestinya. Tapi kalau sudah bau, sama kan mengganggu yang sholat yang lain. Juga mengganggu kesucian kita. Bisa jadi tembus, bisa jadi mengenai pakaian kita. Ya. Kalau kira-kira nggak tembus, bagaimana hukumnya sekarang? Lebih kepada yang ini. Menggendong anak yang sudah ada najisnya, entah itu pipis atau buang air besar, ya, tapi nggak tembus gitu. Berarti kan membawa najis. Gitu. Walaupun tidak di kita, gitu ya. Najisnya kan bukan di kita, di anak tadi, tapi kita bawa. Ya. Nah, ini makanya saya lebih tepat katakan tadi, ya, tidak dalam kondisi begini mestinya dihindari, karena sekali lagi tadi, ya, apa namanya, rawan untuk tidak kemudian berpotensi, gitu ya. Makanya tadi dari syarahnya disebutkan al aslu taharah illa hatta atau illa idza tazharat najasah. Kalau sudah nampak najis, gitu kan. Jadi saran saya tadi, ya, kalau kita yakin masih baru diganti, ya nggak masalah. Kan? Sama dia yakin sucinya, kan hukum asalnya yang berlaku. Tapi kalau sudah mau pesing, sudah yakin dia tidak suci, ya itu yang perlu dijauhkan dari tempat sholat sementara, gitu ya. Jadi tidak perlu dibawa-bawa dulu. Khawatir tadi, ya pertama sudah tahu dia tidak suci, bisa jadi tembus dan sebagainya. Wallahu alam. Ya, apa Ustaz? Ya, saya sependapat dengan Ustadz. Ini menurut pendapat Ustadz bagaimana? Ini kan saya sudah menjalani bertahun-tahun membawa anak ke masjid dengan pakai pampers. Nah, ini saya baru tahu penjelasan yang dijelaskan Ustadz ini. Apakah selama ini saya artinya apa namanya, saya membawa dosa atau bagaimana ini Ustadz? Saya juga menyadari bahwa ini memang hal yang harus lebih baik menurut saya sendiri, dan yang tadi saya sampaikan, menurut pendapat saya yang saya tangkap itu lebih baik menjauhkan, maksudnya jangan membawa anak ke
masjid ketika membawa ketika membawa ada bekas air kencing di pempes itu lebih baik itu jangan, itu menurut tangkapan saya seperti itu. Dan artinya ketika saya sudah menjalani itu bertahun-tahun, nah selama ini saya sudah mengetahui arti hukum seperti ini yang sudah dijelaskan tadi. Ini menurut Ustadz bagaimana, saya ikut berdosa atau bagaimana Ustadz? Mohon Jadi, pencerahan. ya. Terima kasih. Jadi kaitannya kan tadi ketika ada kotoran. Kalau tidak ada kotoran tidak masalah. Tidak ada kotoran. Jadi ada syubhatnya kan. Syubhatnya itu begini. Ya memang ada, tapi kan tidak nempel kan gitu. Sehingga ada sebagian tetap melakukan itu karena memang sekali lagi dia tidak menempel, tidak menajiskan kita lah. Masalahnya tidak membuat kita najis, tidak menajiskan kita. Kan begitu kan? Kalau itu yang dipahami bagian dari ada syubhat, insya Allah bukan sengaja melanggar. Ya, makanya saya pun tadi karena memang ada syubhatnya tadi ya, saya tidak mengatakan tidak boleh sama sekali dalam arti kada ada syubhat. Ya, cuma pertanyaannya bagaimana kita membawa kotoran itu? Kan kitanya nggak najis kan? Kalau selama dia tidak tembus ya, selama tidak tembus kan kitanya tidak najis. Tetapi kita membawa najis. Kotoran. Ya, membawa kotoran, membawa najis. Ada syubhatnya. Jadi makanya saya katakan tadi ya ditinggalkan itu karena memang kitanya tidak ada tapi membawa najis. Ya kan? Iya. Sholat membawa najis begitu. Dan ketika antum meyakini dulu nggak masalah karena memang ada syubhat. Kayaknya kan nggak najis. Ya, insya Allah bukan sengaja melanggar kan begitu, bukan sengaja melakukan najis. Ya, insya Allah nggak ada masalah sudah karena sudah berdasarkan apa yang kita yakini. Ya, untuk kedepannya saya pikir ya lebih hati-hati. Yang itu kita ya insya Allah bukan satu yang disengaja. Ya tetap saja kita semua ya kita sholat saja selesai assalamualaikum istighfar ya astagfirullah juga atas segala kekurangan kesalahan seperti itu. Nggih, Ustaz. Nggih. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, Ustaz. Baik, Ya. Pak Sugiono. Ini Mas Abrori, silakan Mas Abrori, pertanyaan kedua. Penanya kedua. Betul, Mas Kamil. Mohon izin Ustaz, ingin mengkonfirmasi aja Ustaz. Artinya ketika hukum awalnya kan dia tidak najis ketika kita bawa ya Ustaz ya. Artinya misalkan di rumah dia sudah mandi, dia menggunakan popok. Akan tapi misal dalam terkadang ya Ustaz ketika kita sedang sholat, anak kita menangis tuh, bayi misalkan atau bayi menangis dan kita tahu bahwa mungkin dia sedang pipis atau maka lebih baik kita membatalkan sholat ya Ustaz ya. Membatalkan sholat dan kemudian istilahnya mengeluarkan najis itu dari tempat sholat Ustaz. Karena ada beberapa pandangan kadang wah dia nggak najis ya maksudnya karena dipopok jadi nggak najis. Kadang ada orang tua yang masih tetap melanjutkan sholat. Karena saya juga baru paham dengan hal ini berarti alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tahu bahwa anak itu awalnya dia suci lalu kemudian dalam gendongan dia menangis, kencing atau kita tahu dia ada sedang mengeluarkan pupnya, mungkin lebih baik kita hentikan sholat kita kemudian kita ini ya Ustaz ya, apa istilahnya mentahharkan atau mensucikan anak kita lagi Ustaz. Izin mengkonfirmasi aja Ustaz. Yang bisa saya tangkap begini, tidak harus dibatalkan. Apalagi sudah selesai begitu kan, diletakkan saja di tempat sebelah kita umpamanya. Ya kan? Tapi pastikan itu yang dipastikan itu apa? Tidak rembes gitu ya. Kan tadi kalau kita taruh rembes kan mengotori itu kan? Baik. Nah, nanti tempat sholat kita yang terganggu. Jadi kalau kira-kira tadi suci kita gendong banyak kan? Ya. Terus keluar bau, sudah turunkan saja. Letakkan di sebelah sajadah kita namanya. Tidak harus dibatalkan kan bukan kitanya yang najis kan. Baik Ustaz. Ya, itu. Maksud saya seperti itu. Jadi pertanyaannya itu memang bagaimana kalau difokuskan disipitkan ya. Menggendong bayi yang sedang tadi. Kalau yang tadinya suci kan nggak ada masalah. Baik. Sedang kita tahu tadi buang air kan membawa najis itu masalahnya kan gitu. Makanya kita letak. Ya. Itu yang saya tangkap wallahu a'lam ya. Baik, jazakallah Ustaz. Jazakallah Mas Kamil. Baik, makasih Mas Abrori.
Pertanyaan terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir nih dari saya Ustadz. Jadi banyak fenomena yang ada itu, bahkan saya nonton YouTube itu ada seorang imam lagi sholat gitu, kemudian mic-nya jatuh. Gerakannya itu sampai ngebenerin mic-nya dulu, kemudian mic-nya sampai sampai benar-benar rapi gitu ya, baru dia mulai gitu. Tapi dia tidak menghentikan sholat. Bagaimana fenomena seperti itu? Kemudian hal yang senada juga ketika memegang HP, HP-nya berdering gitu, dilihat dulu kemudian dimatiin gitu ya. Kemudian dimatiin, kemudian sholatnya dilanjut karena dia kan nggak mungkin tuh Pak, ketika ada orang nelpon gitu ya, pasti dia sempat ngebaca gitu. Dan fenomena-fenomena seperti itu masih lumayan marak sampai sekarang Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya. Jadi sholat itu kan kemarin untuk ucapan lebih ketat kan, la yasluhu fiha syai'un min kalamillah. Tidak boleh ada ucapan manusia. Nah, tadi dikecualikan seperti apa? Salat tasbih untuk kepentingan sholat. Kemudian tangisan, rintihan alami yang berkaitan dengan sholat, interaksi sholat. Kemudian suara berdeham untuk memberitahu sedang sholat. Di luar itu, ya tadi tidak ada, sangat ketat lah untuk sholat itu. Jadi makanya tertawa membatalkan sholat, ngobrol dengan temannya membatalkan sholat. Walaupun untuk kepentingan sholat banyak. Ya, Mas ini rakaat berapa gitu kan? Itu tidak ada. Jadi bisa membatalkan kalau itu. Sekarang gerakan. Ya, tadi ada tepuk tangan untuk perempuan, menjawab isyarat, ya, dengan tangan, dengan jari, dengan dengan kepala. Ya, kemudian ada menggendong, kemudian yang tadi membunuh gerakannya. Jadi agak banyak gitu ya contoh-contohnya untuk gerakan ini. Ya. Yang kemudian disimpulkan untuk kepentingan sholat, gerakan yang tidak berlebihan tidak membatalkan. Adapun ada yang membatasi 3 gitu kan juga, ya itu batasan yang ya artinya 3 dianggap sudah banyak, sudah berlebihan lebih dari 3 gitu. Itu ada juga ya di mazhab yang kita lihat di masyarakat kita, di mazhab yang dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i tadi ya. Dalam praktek tadi dari hadis-hadisnya, membunuh itu ya tadi tidak relatif. Jadi memang kemudian yang saya bisa simpulkan dari para keterangan ulama itu, kalau orang itu gerakannya masih bisa sedang sholat, artinya tidak berlebihan, insya Allah itu tidak yang membatalkan. Makanya Mbak tadi, contoh saja, kalau mau perbaiki itu kan tadi jatuh mic-nya. Sejauh mana? Hanya mengambil, dipasang lagi ya. Bukan sedang servis ya. Oh dia tetap sholat, hanya jatuh, mengambil, memasang itu. Tapi kalau dirapikan, ambil isolasi, itu mah servis ya. Seperti, coba ini, sebagian masjid mungkin fasilitasnya belum lengkap. Imamnya tidak pakai mic kecil itu, cuma ada mic biasa yang kabel ya, stand-nya nggak ada, jadi dia pegang. Allahu Akbar digerakkan. Nah, itu kalau minimal tidak mengganggu gerakan sholat, ya masih seperti orang sholat tidak banyak gerakannya, saya pikir tidak masalah. Jadi dari segi gerakan, cuma ada yang melihatnya nanti dianggap sunnah, kebiasaan baru gitu. Hanya ini pengurus masjid perlu melengkapi fasilitas sholatnya, karena terutama sholat berjamaah jahar, kalau masjidnya lumayan besar, jamaahnya banyak, terus imamnya suaranya pelan, juga tidak nyaman, yang di belakang tidak jelas suaranya. Ini juga berarti ada kepentingan untuk kepentingan sholat. Nah, jadi contohnya tadi memperbaiki mic. Standarnya memang agak bias ya, agak nisbi, relatif. Yang penting tadi kalau jumlah memang ada yang ketat tadi, sampai membatas cuma 3 gerakan. Itu ketat lah ya. Sampai kalau orang Saudi itu, orang Arab, orang Indonesia kalau sholat seperti patung, karena memang nggak boleh 3 gerakan kan. Ustadz di mute Ustadz. Ustadz Junaidi di mute Ustadz. Ustadz.
Ustaz Junaidi di Tadi yang mute, Ustaz. diingatkan. Sudah Ya. ya. Oh, Sekarang udah, Ustaz. sudah ya. Tadi ada bunyi telepon masuk. Ya. Jadi kalau yang ketat memang tidak, gerakannya tidak boleh apa. Tapi kalau kemudian sholatnya malah terganggu, tentu kita tidak terjebak pada jumlah. Sholat kita malah nggak bisa ngapa-ngapain, artinya terganggu karena kita tidak boleh lebih dari 3. Ini kan juga, walaupun ada tadi dasarnya di mazhab Syafi'i karena batasnya 3 gitu ya. Tapi untuk kepentingan dan bukan terus menerus kan, ya sekali-kali gitu, dalam arti ada soft kosong tadi, mic-nya jatuh sekali, diambil selesai, bukan diservis gitu ya, diperindah dan sebagainya. Begitu pula dengan HP, sudah diupayakan ya, mungkin sudah diservis, tiba-tiba mesti nyala. Ya cukup dimatikan agar tidak mengganggu yang sholat. Jangan sampai berlebih tadi, sampai dilihat dulu atau sampai membalas dong. Nah itu batal itu. Wallahu alam. Seperti itu kira-kira Mas Kamil ya. Baik, Paling longgarnya tadi boleh, tidak ada batasan juga, tapi dia orang sholat ketika dilihat tuh dia sholat gitu, bukan sedang nyervis, bukan sedang balas Ya. HP. Iya, Allah iya. alam. Baik, baik Ustaz Junaidi. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian Kitab Bulughul Maram. Kita sudah di penghujung acara dan insya Allah kita akan ketemu kembali 2 pekan lagi di pertemuan ngaji kitab yang ke-30. Jazakumullah khairan Ustaz Junaidi, dan insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah untuk menuntaskan ngaji kitab ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini membawa keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Junaidi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.